Oke, pada awalnya teknologi ini tuh digunakan di dunia aviasi agar pesawat itu dapat terbang lebih tinggi kemana? Ke langit dan lebih efisien guys. Oke, nggak perlu tunggu lama lagi. Mending sekarang kita langsung sambut aja kakak Dani. Oke, halo Mas Dani dan selamat datang di acara Welcome to Mas Dani Live. Halo semuanya, selamat datang di konten gue kali ini. Sekarang kalian sedang berada di Dani's Lab. Nah, ini ternyata sini udah ada Andini. Andini itu sebetulnya murid drifting sekolah kita. Dan katanya dia mau bangun mobil drifting, betul ya Den? Betul banget. Jadi Andini sini mau nanya apa sih sebetulnya? Mau tanya yang ngebuat mobil aku tuh bisa terbang tinggi. Oh enggak, melaju tinggi, melaju cepet gitu. Kayak kenceng ya? Iya kenceng, kayak pesawat gitu kan. Berarti harus pasang turbo. Turbo. Nah, Din, kebetulan aku baru beli turbo nih buat mobil aku. Nah, karena belum dipasang, jadi aku bisa ngejelasin nih ke kamu gimana sih cara kerjain turbo itu. Oke, boleh banget kalau gitu. Turbonya. Wow. Ini bentuknya kayak keong ya? Iya, sebetulnya orang biasa bilang nih, ini keong sih. Oh, keong. Keong mesin. Keong mesin. Nah, kenapa dibilang keong? Emang bentuknya kayak keong sih. Nah, jadi ini inilah yang dibilang turbo. Nah, di turbo ini tuh dia terbagi dari dua part. Yang itu di bagian belakang ini dibilangnya turbin, di bagian depan kompresor. Oke. Nah, oke, jadi ini tuh turbo. Terus cara kerjanya tuh gimana sih Mas? Nah, cara kerjanya dia nggak cuma gini doang, ada satu alat lagi yang namanya manifold. Coba deh, tolong manifoldnya. Nah, ini biasanya kalau di mobil-mobil atau di mesin pada umumnya dibilangnya header. Header Atau manifold. Nah, nih biasanya tuh kayak gini. Nah, anggap di sini ada mesin ya. Oke. Di mesin itu kan ada, anggap biasanya mesin itu ada 4 silinder. Jadi ada 4 ruang pembakaran. Nah, setiap gas yang dibuang dari hasil pembakaran si mesin ini, udaranya kan akan terbuang lewat si lubang-lubang header ini. Iya. Nah, biasanya kalau di mobil NA atau mobil pada umumnya, dari gas pembuangan itu langsung dibuang ke knalpot ke belakang mobil. Oke. Nah, tapi kalau di turbo, dari gas pembuangan ini masuk ke turbin dulu. Yang dia kalau dipasang jadi akan kayak gini. Nah, oke. Turbinnya di sini di belakang. Oh, oke, belakang. Gitu. Nah, jadi itu dari pembuangan mesin ini ada udara kan. Nah, udaranya itu akan mendorong si turbin ini. Nah, jadi di dalam turbin ini dia ada baling-baling. Oke, nih kita buka dulu deh. Sarung tegangnya. Oke. Nah, ini kelihatannya ada baling-baling di depan, ada juga baling-baling di belakang. Nah, baling-balingnya itu kelihatan kan? Iya, kelihatan. Nah, kalau kita putar yang belakang, yang di depan itu juga muter. Jadi dia nyambung, dia ada shaft atau ada tiang gitu lah, shaft tiang. Dia tuh nyambung, ada baling-baling belakang dan baling-baling di depan. Nah, jadi dari hasil udara pembuangan dari pembakaran mesin ini, dia akan masuk ke dalam header atau manifold, dan akhirnya udara itu mendorong baling-baling yang di belakang. Nah, ini kalau baling-baling kedorong di belakang, yang depan akan muter juga. Nah, jadi karena ini kedorong yang belakang, yang di kompresor depan ini menyedot udara dari filter depan. Oke. Nah, udara yang disedot dari filter masuk ke dalam kompresor, dan dari kompresor ini akan ditiup lah ibaratnya, ditiup ke dalam mesin, jadi udara yang masuk ke mesin itu bisa lebih banyak. Gitu. Ini dasar cara kerja turbo tuh kayak gitu. Oke. Aku mau tanya dong, kira-kira tuh kenapa sih mesin butuh udara lebih banyak gitu dari kompresor ini tadi? Oke, nah di mesin itu kan dia ada terjadi pembakaran. Dan pembakaran dalam mesin itu butuh udara, bensin, sama ada percikan api supaya terjadi kebakaran. Nah, supaya kerja mesin itu bisa lebih maksimal atau bisa lebih kencang lah yang pada umumnya, itu dia butuh udara yang banyak dan bensin yang banyak. Nah, makanya dengan adanya si turbo ini, udara yang masuk dalam mesin bisa lebih banyak. Gitu nih. Jadi kalau misalnya mobilnya mau terbang kan jadi lebih banyak guys, lebih banyak tenaganya. Bener Bisa gak, sih, ada sih mobil terbang. Oh, ada. Oh, beneran ada ternyata. Itu karena kekencangan akhirnya terbang mobilnya. Oh, wow. Tapi ada juga mobil elektrik yang terbang loh. Wow, oke. Nggak kenceng sih, tapi Mantap. dia bisa terbang. Kenceng sih sebetulnya. Oke. Kalau kalian lihat mobilnya Alan
Elon Musk. Tesla siapa? Elon Musk. Elon Musk ya. Mobilnya kan terbang ke angkasa kan, bener kan? Iya bener. Akibat dari turbo. Bukan. Oh, bukan. Nah, dia lagi coba jet nih. Oh, oke. Ya kita lanjut. Sudah out of topic. Lanjut lagi, Mas. Oke, terus gimana? Udah ngerti belum, Din? Pertanyaan tentang turbo? Oke, ngerti sih. Cara kerjanya aku ngerti banget. Pokoknya tuh dari yang ini tadi apa? Turbin, Yeah. ya kan? Udaranya dari mesin masuk ke turbin. Terus nanti kan dia ada kayak baling-baling gitu sih sebenarnya di dalamnya. Terus nanti dari situ karena si turbin ini juga kipasnya tuh berputar, Yeah. jadi dia di depannya juga otomatis akan berputar dan itu tuh akan menghasilkan udara, bener nggak Mas? Yes, betul. Yes, menghasilkan udara ke kompresornya ini nanti ngasilin udara ke mesinnya gitu guys. Jadi Mantap banget. kalau nggak pakai turbo, biasanya udara yang masuk ke mesin flow-nya itu biasa lah, nggak terlalu kencang. Tapi dengan ada turbo, flow-nya itu jadi lebih kencang. Nah, makanya flow-nya itu tuh biasanya kita sebut dengan boost. Oh, Misalnya boost. semakin tinggi boostnya itu tekanan udara itu semakin besar. Oh, yang sampai bunyinya ces gitu Mas? Itu dari udara sini juga ya, cuman cara kerjanya beda lagi. Oh beda lagi. Beda lagi. Terus itu kalau yang ces-cesnya sama Mas? Jadi kalau CCS itu tadi kan ini udah tahu nih udara turbo itu dari mana sih datangnya kan. Nah, jadi ini udara yang terkompres dari si turbo ini dia masuk ke dalam mesin kan. Udaranya kan lagi kenceng banget ya. Seperti ditiup lah. Tiupan itu kenceng banget masuk ke dalam mesin. Tapi itu kalau kita lagi posisi on throttle, lagi posisi kita ngegas, udara kan masuk terus. Tapi begitu kita lepas gas ya, kan tertutup jadi si throttle. Jadi udara yang masuk ke mesin itu ditutup. Jadi mesin nggak nerima udara lagi. Dan tapi si turbo itu udah keburu ngeluarin si boost itu, tekanan yang besar. Oke. Nah dari situ ditambah ada sebelumnya, jadi dari boost yang tertahan itu kita kan ada tekanan, ada pressure. Nah biasanya supaya ada suara yang ces itu ditambahin adalah namanya blow off valve. Oh, kalau supaya ada si suaranya yang ces itu. Sebetulnya tujuannya bukan untuk ada suara situ, tujuannya untuk membuang udara pressure dari turbo yang mampet. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya udara boost yang mau masuk ke dalam mesin yang sudah tertutup, dia kan mampet tuh, dia bingung kan mau lari kemana nih udaranya nih. Akhirnya dia dibuang dari sebuah dari mesin. Akhirnya udara yang mampet itu yang nggak bisa masuk ke dalam mesin, Dibuang ke dia dibuang ke blow off valve. Oh, oke, bukan dari mesin. Bukan dari mesin. Oke, Gitu, nah, paham. makanya blow off valve sendiri tipenya ada macam-macam, ada yang suaranya ces, ada juga yang suaranya Meow. Oh, bukan meow. Oke. Iya, pakai biasanya kita tahu dengan saudara yang ces gitu lah. Iya, Itu suara dari bener. blow off valve. Bukan ini, rem. Kan itu truk gitu. Oh. Itu suara ces dari truk. Mas, aku mau tanya lagi dong. Apa Terus tuh? kalau jenis-jenis turbo tuh ada nggak sih macam-macamnya atau mungkin dari brand merek gitu bedanya? Kalau tuh merek apa? pasti banyak ya yang ngeluarin turbo. Ini bedanya Biasanya ini merek apa? Sorry. ini merek Aeroflow. Ini bikinan dari ini brand Australia. Oke. Gitu. Nah, biasanya orang kalau mau beli turbo itu dia milih yang bisa mereka pilih ukurannya, size-nya. Jadi tergantung kebutuhannya untuk apa. Nah, tapi turbo ini ada plus minusnya juga. Jadi tergantung kebutuhan si pemilik mobil itu butuhnya untuk apa. Biasanya kalau untuk mereka incar horsepower besar, pasti mereka cari turbonya yang turbo besar. Oh, turbo besar. Karena selain turbo besar, dia udaranya juga semakin besar lagi kan, pressure-nya juga bisa semakin tinggi. Oke. Tapi itu menyebabkan ada yang namanya lag atau turbo lag. Oh, jadi gimana tuh Mas? Nah, turbo jadi lag? kalau ini pernah naik mobil turbo, itu tuh biasanya kita kalau jalan start dari RPM rendah kan, misalnya RPM 1000, kalau kita mau ngebut, kita injek gas, RPM itu akan naik kan. Betul. Nah, turbo itu baru bekerja mungkin sekitar di RPM 3000-an. Oke. Kenapa? Karena sistem kerja turbo itu kan dia membutuhkan udara yang masuk dari pembuangan gas dari mesin kan. Nah, di pembuangan gas dia baru muter si baling-baling belakang. Nah, dia membutuhkan pressure yang agak tinggi baru supaya untuk memutar baling-balingnya. Jadi biasanya kalau masih di RPM rendah, dia udaranya belum terlalu besar. Makanya dia baru bekerja tuh di sekitar RPM 3000 ke atas, itu baru mulai bekerja. Oke. Nah, semakin besar turbo, itu RPM-nya juga semakin tinggi, start mulai kerja si turbonya. Jadi misalkan kalau kita ini pakai turbo kecil ini, kalau yang turbo pada umum tuh biasanya merek Garrett ya. Iya. Nah, ini kalau di Garrett dia size-nya tuh GTX 30.
Nah, semakin besar turbonya mungkin ada GTX 40, dia size-nya juga semakin besar. Tapi start dapat mulai boost-nya itu RPM juga semakin tinggi. Oh. Ibaratnya kalau dia mungkin sekitar 3.500 sudah mulai start, udah mulai berasa dapat boost turbonya. Tapi kalau si GT 40 mungkin dia bisa sekitar di 4.500 atau 5.000 baru mulai berasa boostnya. Oke. Nah, itu kalau ini ngerasain pas lagi nyetir mobil itu berasa tuh agak ngelek, jadi pas gas nih belum kencang, tapi begitu RPM 4.000 baru berasa kenarik. Baru berasa kayak ketarik, kalau busnya baru dapat, yang mesinnya baru kencang. Oh, itu kelebihan atau kekurangan? Atau emang cara bekerja seperti itu? Cara bekerja seperti itu, makanya kalau memang cuma ngincar horsepower tinggi, pakai turbo besar nggak apa-apa. Tapi, nah kalau buat drifting, kita kan butuh RPM dari bawah, sebenarnya kita udah perlu tenaga mesin kan. Kalau turbonya terlalu lag, kita kesusahan nanti nyetir driftingnya. Nggak usah nyetir mobil driftingnya. Makanya buat drifting, jarang sih kita lihat yang turbonya besar-besar. Jadi ukurannya berapa tuh? Biasanya tergantung mesin. Kalau kita pakai ini turbo yang aku beli ini dan manifold ini tuh untuk di mesin Nissan Silviaco, untuk di mesin SR20 DTD 2000 cc. Jadi dengan turbo ukuran G30 ini dia udah lebih dari, dia cukup banget lah. Tapi kalau untuk kayak di mesin-mesin 2JZ GT yang 3000 cc yang mungkin kayak Akbaris atau dulu aku juga pakai, itu kita bisa pakai ukuran yang GT35 atau ke atasnya. Karena dia silindernya juga lebih banyak, kan ada 6 silinder dan cc-nya lebih besar. Jadi udara yang buang dan udara yang untuk memutar turbin itu juga lebih banyak. Makanya dia juga lebih bisa lah, lebih proper untuk turbo yang agak besar. Jadi itu balik lagi ya, tergantung kebutuhannya gitu. Kalau misalnya pakai cc 1500 juga tetap masih bisa pakai turbo kan? Bisa, cuman size-nya gimana? Size-nya agak kecil paling. Oh, lebih kecil. Oh iya benar. Bisa juga sih kalau mau pakai size yang besar, cuman ini ya enggak. Gimana? Ya, jangan berharap enak sih. Oh, jangan berharap enak. Jadi gimana nantinya? Oh iya, maksud lagi nih yang ke Miss. Ini kan ada lubang di sini. Tahu nggak nih lubang apa? Apa tuh? Nah, jadi kalau di sini, jadi kalau ini kan lubang, ini anggap di sini ada mesin ya. Iya. Ini kan lubang header pembuangan masuk sini. Ini lubang buat masuk turbonya. Nah, masuk turbo di sini kan? Iya. Nih mungkin kalau kelihatan dari kamera, ini ada lubang sini. Ini masuk ke dalam turbin. Nah, di sini ada satu lubang lagi. Ini adalah lubang untuk wastegate. Wastegate. Gate. Ya. Wastegate apa tuh? Jadi seluruh udara yang dibuang dari mesin ini masuk ke header, dia nggak 100% semuanya untuk memutar si turbin belakang ini. Oh, jadi gitu. Tuh pembakaran dari sini tuh belum tentu dari mesin. Iya, dari mesin tuh belum tentu 100% masuk udaranya gitu ya? Yes, betul. Karena kalau 100% masuk sini, dia muternya terlalu berlebihan. Ada namanya over. Makanya di settingnya itu dari si harusnya sini ada alat lagi, cuman aku belum beli. Ini namanya wastegate. Nanti ditaruh di sini. Nah, jadi wastegate ini dia yang mengatur berapa persen udara yang masuk ke dalam turbin ini. Gitu. Jadi misalkan kita butuh tekanan udara atau boost pressure yang tinggi, wastegate inilah yang menyetel. Oh, jadi udaranya banyak banget yang akan masuk ke turbin. Akhirnya busnya juga semakin besar yang masuk ke dalam mesin kan. Tapi begitu kita nggak butuh bus yang terlalu besar, si wastegate ini akan menyetel juga. Oh, jadi jadi udara yang nggak dipakai, yang misal 70% masuk sini, 30%-nya dibuang lewat si wastegate ini. Oh, gitu. Menghindari over lah ya. Yes, pemutaran. Overboost itu namanya. Overboost. Makanya kalau pernah dengar overboost itu pakai di situ. Makanya di setting diatur, yang ngatur tuh si wastegate ini. Oke, mantap ilmu. Ya. Nah, kalau pernah lihat mobil aku lagi drifting, itu apa di kap mesin tuh ada pipa yang ada ke atas, ada keluar api-api, nanti dari wastegate ini. Oh, buat pembuangan yang sisa udara tadi. Iya, yang nggak kepake dibuangnya dari wastegate. Nanti deh. Nah, nanti ini ada di videonya sini ntar. Di situ kelihatan apinya keluar ke atas. Oke, mantap. Editor. Editor bisa yang edit ya? Siap, Mas. Oke, mantap. Oke. Lanjut, udah. Apa lagi nih yang mau tanya mengenai turbo? Cukup jelas? Cukup jelas sih menurut aku. Oh ya, aku mau tanya nih Mas. Kan aku pernah nih awal-awal
modif-modif ya biasa, modif-modif mesin kecil-kecilan gitu kan. Pernah tuh ditempelin turbo elektrik. Bedanya apa sih sama turbo ini gitu sama turbo elektrik? Turbo elektrik? Kayaknya aku pernah lihat sih. Aku nggak pernah pakai sih, jangan pernah lihat turbo elektrik itu apa. Jadi sebetulnya pada dasarnya cara kerjanya sih hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama, cuman itu sebetulnya sih nggak terlalu ngaruh sih, Din. Nggak terlalu ngaruh, mungkin terlalu atau mungkin tergantung kebutuhan juga. Enggak sih. Enggak. Karena ini kita ngomongin di dunia performance ya, Iya, performance engine. boleh. Itu nggak ada yang pakai sebetulnya. Oh. Itu mungkin ya ada suatu perusahaan yang pengen bikin produk ya jualin ke orang-orang yang mereka di browsernya pasti tertulis ini akan menghasilkan horsepower segini gitu. Itu menurut mereka kan. Tapi aku belum pernah ngetes ya, jadi aku nggak tahu itu real atau enggak. Aku belum pernah ngetes langsung pakai di mesin dyno ada perubahan apa nggak sih setelah pasang itu. Ya cuman terus seharusnya kurang begitu maksimal sih. Oke. Emang ini pernah pakai? Kok ketawa? Kebetulan ya Mas. Gimana tuh? Awal-awal saya bingung ini kok ada keong kecil. Oke, kayak gini nggak bentuknya? Beda. Kalau ini kan lebih kelihatan banget ya. Iya. Tapi agak gede lah ya. Agak gede size-nya. Size turbonya. Oke. Kalau yang turbo elektrik itu kayak lebih kecil aja gitu. Mungkin kecil. segenggam tangan aku ada deh. Dia naruhnya di bagian pembuangan header mesin atau enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Enggak. Oke. Enggak deh Mas. Iya, turbo elektrik biasanya. Oh iya, oke. Aku jelasin dulu aja turbo elektrik itu Boleh. kayak gimana. Jadi, ya mereka namanya juga elektrik. Yes. Jadi dia ada kipasnya juga sih muter-muter. Ada kipas yang muter-muter juga. Dia sebenarnya tujuannya sih ingin menghasilkan udara supaya udaranya banyak yang masuk ke ruang pembakaran mesin. Cuman ya Enggak terlalu maksimal. Setahu aku sih kurang gitu maksimal. Oke. Soalnya aku sendiri belum pernah pakai itu dan nggak pernah riset mendalam karena nggak tahu itu agak useless sih. Oke. Useless. Jadi kalau pakai turbo yang benar ya belilah turbo seperti ini. Gitu. Aku useless nggak? Enggak sih. Oke, balik lagi. Udah gitu kekurangannya nih atau perawatan apa sih yang dibutuhin gitu ketika mobil dimodif dengan turbo gitu kan? Kekurangan sih, kalau kekurangan yang tadi itu ya biasanya kalau mobil turbo itu pasti ada turbo lag-nya. Iya, turbo lag. Makanya biasanya kalau ada mobil drag race dengan horsepower yang mirip, dengan power yang mirip ya, pas di drag race biasanya kalau mobil yang non turbo dia startnya bisa agak lebih kenceng. Kenapa? Karena dia kalau mesin turbo dia bilangnya belum spool lah. Iya. Kita belum dapat boostnya, tapi begitu kita dapat boostnya kan Dia si turbo bisa ngejar. Gitu. Tapi untuk perawatannya nih gimana nih? Servisnya. Untuk perawatan sih seperti perawatan pada umumnya aja ya. Ya ganti oli. Oh, masih rutin. biasa. Masih biasa. Oh, cuman sama kalau mobil di turbo itu biasanya agak cepat panas Overheat. temperaturnya. Bukan overheat, cuman naik temperaturnya itu lebih cepat panas dari kayak seperti biasa. Jadi biasanya kalau udah pasang turbo, ini kita bicara di mobil yang performance ya. Mobil racing atau mobil sport pada umumnya. Biasanya tuh setelah pasang turbo bisa ada juga kita pasang oil cooler. Oil cooler. Tuh, jadi oil cooler tuh pendingin buat oli. Gitu. Dan nggak overheat. Iya, itu juga sih tujuannya. Sama juga melindungi internal mesin. Oke. Kalau mobil standaran Kenapa tuh? perawatannya gimana? Misalnya kayak aku punya mobil kayak Mobil apa? mobil biasa deh, cc Iya. 2000-an terus pakai turbo kayak gini atau Jazz atau Brio something like that. Terus servisnya juga sama kah, harus di bagian oli atau gimana? Ya servis pada umumnya sih ganti oli kayak biasa. Terus Biasa misalkan aja. biasanya kalau udah pakai turbo kayak gini filternya kita pakai yang open filter sih. Oh, open filter. Tapi ada juga sih masih pakai filter standar yang kayak di box ya. Itu rajin ganti filternya aja karena sama ini kan udah baling-baling ya. Jadi kalau misalkan udaranya kotor dia riskan cepet, bukan cepet rusak sih, maksudnya dia kalau udaranya kotor seperti ada kecil atau batu kecil yang masuk ke dalam turbo, yang masuk ke dalam si Turbin. si kompresor ini, Oke, dia bisa kompresor. rusak baling-balingnya. Oh, jadi rusak ke baling-balingnya. Jadi stok nggak? Bisa menyebabkan rusak. Oke. Kayak baling-baling entah pecah kah atau stuck nyangkut. Oke, thank you deh Mas Dani.
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak kru ini. Kayaknya dari penonton di studio. Cukup. Cukup. Ayo. Cukup. Prof, nanya Prof. Apa tuh? Ayo. Boleh. Kalau mobil turbo itu udah pasti kenceng apa enggak? Oke, kalau menurut Andi ini gimana? Udah pasti kenceng dong. Oh iya. Iya. Bener nggak? Iya, dibilang kenceng sih ya kenceng sih. Cuman ya tadi itu ada turbo lag-nya. Tapi begitu kita dapat boostnya, buat pas lagi turbonya itu kerja, mobil itu akan berasa kayak kalau kalian nonton film Fast and Furious tuh yang langsung kayak langsung kayak bayangan-bayangan gitu lah. Tapi kalau di film itu sih itu nos ya, bukan turbo ya. Oh gitu. Oh gitu, Prof. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Prof, Apa? turbo bisa hemat bensin nggak, Prof? Oh, bener banget. Hemat bensin. Coba balik lagi sih tergantung kegunaannya dan tergantung tujuan kalian masang turbo itu apa. Dan biasanya kalau orang-orang yang masang turbo itu pasti mereka ngincer horsepower yang besar deh. Kalau horsepower besar ya mau nggak mau pasti bensin agak lebih cepat boros. Cuman kalau emang mobil standar itu udah ada turbo, balik lagi ke cara kerja turbo tadi, dia akan menghasilkan udara yang optimum untuk di ruang pembakaran mesin. Jadi kalau udaranya pas, suplai bensinnya pas, pembakarannya pasti juga bisa lebih sempurna. Nah, itulah menghasilkan tenaga mesin yang besar. Ini kalau ngomongin boros atau enggaknya, ya itu relatif sih. Balik lagi sama cara kerjanya. Iya, betul. Balik lagi cara kerjanya dan cara ada tujuan kalian masang turbo itu apa. Dan ukurannya mungkin. Iya, ukuran apa? Jadi ukuran tuh pengaruh ya? Iya, ukuran tuh sangat Iya, pengaruh benar. kinerja. Oke. Benar banget. Gimana? Kinerja mesin. Gimana penonton? Mau nanya dong, Apa kalau dari tadi udah ngasih tahu cara kerja turbo dan kegunaan bla 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 lainnya, mau tahu harganya dong. Harga, oke. Bener banget. Ini kita ngomongin yang ada di depan dulu ya. Ini turbo Aeroflow ini dia harganya kemarin aku beli dari website di Australia, itu harganya 1.400 Australian dollar. Wow, Nah, cuman pokoknya pas begitu sampai Jakarta kemarin aku ngambil di kantor pos, ya total sama ongkir dan pajak kurang lebih habis sekitar 17-18 juta. Itu untuk yang merek Australia ini. Tapi bukan ada juga sih. Kenapa aku beli yang ini, karena ya harganya masih oke lah sih untuk turbo yang sekelas ini. Karena kalau ada juga brand lain yang populer banget deh, brand Garrett. Ada namanya brandnya Garrett dengan size yang sama seperti ini, itu sampai sini mungkin bisa 30 juta lebih, sampai 40. Iya, jadi ya tergantung merek, tergantung tipe turbonya juga, tergantung size. Oh, dari ya. Ukuran. Dan oke, baik, segitu aja mungkin dari Profesor Mas Dani. Gimana sih Profesor Mas Dani? Makasih Mas. Profesor, thank you Nini. Jangan kapok-kapok ngajarin aku ya. Iya dong. Oh, iya. Lagi ya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman udah nonton acara Dennis Labs. Dennis Lab. Oh, Dennis Lab. Sampai ketemu di acara berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.